Bayangkan, Indonesia jadi pusat perhatian dunia. Bukan cuma soal pantai indah atau kuliner lezat, tapi juga karena energi masa depan nuklir. Jadi baru-baru ini pada Rabu 25 Februari 2025, Sergei Shoigu dari Rusia mampir ke Jakarta untuk ngobrol serius sama Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Rusia lewat BUMN mereka Rosatom dilaporkan ngajak Indonesia buat bangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Menariknya, Rusia nggak sendiri. Potensi besar Indonesia untuk membangun pabrik nuklir juga membuat negara adidaya lainnya yakni Amerika Serikat dan China sama-sama menawarkan kerja sama nuklir, di mana ketiga negara tersebut bakal memperebutkan tanda tangan dari Presiden Prabowo dan seolah bilang, Indonesia kamu spesial banget buat kami. Jadi apa sih yang bikin nuklir di Indonesia spesial di mata negara-negara adidaya tersebut? Kita telah rangkum dalam video berikut ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan nuklir di Indonesia, alangkah lebih baiknya jika kita paham dulu apa itu nuklir dan kenapa negara-negara kuatlah yang memiliki teknologi nuklir. Jadi nuklir itu ibarat superpower di dunia energi. Secara simpel, nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi di dalam inti atom, bagian terkecil dari suatu benda. Inti atom ini terdiri dari proton dan neutron yang diikat sama kekuatan superkuat yang disebut kekuatan nuklir. Nah, kalau kita bisa ngutak-atik inti ini, energinya bakal keluar dalam jumlah yang gila-gilaan. Ada dua cara utama buat ngebuka energi ini, yakni dengan fisi atau memecah atom, dan juga fusi, yakni nyatuin atom. Kayak yang terjadi pada matahari, dan yang mau dipakai di Indonesia adalah fisi. Dengan teknologi nuklir, bayangin aja, dari sesuatu sekecil biji kacang, kita bisa nyalain ribuan rumah. Maksudnya, teknologi ini punya kekuatan yang sangat besar untuk energi kehidupan. Tapi teman-teman, kita juga perlu paham, jika nuklir punya sisi serem, di mana kalau nggak dikontrol dengan benar dan ketat, nuklir bisa jadi bom atau bikin masalah besar di area pembangunan pabrik dengan skala yang sangat besar. Seperti kecelakaan nuklir terbesar yang pernah terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 26 April 1986. Melihat hal itu, pembangunan nuklir sekali lagi tak bisa dilakukan dengan sembarangan. Dan itu kenapa saat Indonesia ingin mengembangkan tenaga nuklir, butuh kerjasama dengan negara-negara yang telah berpengalaman. Dan terbaru, Indonesia tampaknya sedang berada di persimpangan sejarah dalam dunia energi dan geopolitik. Saat baru-baru ini pada Rabu 25 Februari 2025, Sergei Shoigu, utusan Rusia, bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Di mana dalam pertemuan tersebut, Rusia menyatakan minatnya untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Rencana ini akan diwujudkan melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Rusia, Rosatom State Atomic Energy Corporation, yang dikenal sebagai salah satu pemimpin global dalam teknologi nuklir. Namun Rusia bukan satu-satunya negara yang melirik potensi nuklir Indonesia, saat negara adidaya lainnya yakni Amerika dan China juga turut serta dalam persaingan ini. Kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu menawarkan kerjasama serupa untuk membangun PLTN di tanah air. Dengan kini, keputusan akan ada di tangan Presiden Republik Indonesia. Dengan negara manakah Indonesia akan bekerja sama? Namun yang pasti, ini memberikan tanda besar bahwa Indonesia mulai dipandang sebagai mitra strategis dalam pengembangan energi nuklir di dunia. Tujuan pengembangan nuklir di Indonesia. Dengan tujuan besar untuk menjadi negara maju dan jadi salah satu negara kuat di dunia, simpelnya Indonesia butuh energi super. Dan pembangunan PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir adalah jawabannya. Seperti dijelaskan dari berbagai sumber laporan, pemerintah Indonesia sendiri menargetkan pembangunan PLTN pertama
yang dapat beroperasi pada 2032 sebagai bagian dari peta jalan transisi energi menuju emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060. Dengan teknologi nuklir, Indonesia mampu menggantikan ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak, di mana hal itu juga didukung dengan Indonesia yang memiliki harta karun besar dalam bentuk cadangan thorium dan uranium yang melimpah. Sebagai info, di Bangka Belitung dan Kalimantan Indonesia dilaporkan punya 170.000 ton cadangan thorium, salah satu yang terbesar di dunia, di mana itu tentu saja memberikan potensi kemandirian dalam bahan bakar nuklir. Dan kalau PLTN jadi nyata, bayangin, listrik stabil, udara lebih bersih, dan tagihan listrik mungkin gak bikin dompet menjerit. Saat satu pembangkit 1000 MW bisa nyalain kota besar tanpa asap hitam. Plus, kerja sama Rusia, Amerika Serikat, atau China bakal bawa bonus ilmu dan teknologi, di mana banyak anak muda Indonesia bisa jadi ahli nuklir. Dan ini keren abis sih. Meski begitu, perlu dicatat juga ya, bahwa pembangunan PLTN membutuhkan investasi besar dan waktu yang lama. Belum lagi risiko keamanan seperti kecelakaan nuklir. Dan inilah yang harus benar-benar diperhatikan, meskipun tentu kita menyadari bahwa teknologi modern telah jauh lebih aman dibanding era Chernobyl. Potensi besar Indonesia jadi negara kuat. Untuk jadi negara kuat, sebuah negara harus punya pengaruh, stabilitas, dan kemampuan memanfaatkan peluang. Nah, nuklir, khususnya pembangkit listrik tenaga nuklir, bisa jadi salah satu kunci ajaib buat Indonesia naik level. Sederhananya begini, nuklir itu ibarat otot baru buat energi Indonesia. Bayangin, satu PLTN berkapasitas 1000 MW bisa nyalain kota besar kayak Jakarta tanpa bikin polusi. Dan kalau Indonesia punya beberapa PLTN, kita nggak cuma ngomongin listrik rumah, tapi juga kemandirian energi. Dan fakta bahwa kita punya thorium dan uranium di tanah sendiri bisa jadi bahan bakar strategis. Maksudnya, Indonesia nggak perlu takut kehabisan bensin kayak negara lain yang impor bahan bakar. Di mana dengan PLTN bisa jadi bensin buat industri Indonesia. Listrik murah dan stabil buat ekonomi harusnya makin maju dong. Startup teknologi sampai UMKM bisa tumbuh kencang. Dan kalau listrik nggak lagi mati-mati di luar Jawa, investor harusnya bisa makin banyak yang masuk. Bayangin, Kalimantan atau Sulawesi jadi pusat industri baru. Dan pada akhirnya, apakah nuklir bikin Indonesia jadi bos besar di Asia? Menurut kami, kalau kita mainkan kartu ini dengan cerdas, jawabannya bisa. Iya banget. Bayangin, Indonesia punya PLTN canggih, teknologi mutakhir, dan duduk bareng negara-negara top kayak Jepang atau Korea Selatan. Di meja diplomasi, suara kita bakal lebih lantang. Apalagi dengan Amerika Serikat, Rusia, dan China ngantri jadi teman dekat. Menarik nih. Tapi yang penting juga, Indonesia harus bebas dari korupsi dulu nggak sih? Moga-moga yang pada korup-korup ini kena semua deh. Pada akhirnya, kalau PLTN sukses, 20 atau 30 tahun lagi, Indonesia bisa jadi raksasa energi di Asia. Listrik murah, bikin kita ekspor barang lebih kompetitif. Teknologi nuklir bisa dipakai buat medis atau riset luar angkasa. Dan cadangan thorium jadi aset berharga kayak minyak di Timur Tengah. Tapi kalau gagal, misalnya kecelakaan atau hutang numpuk karena dikorupsi, bisa jadi bumerang. Ekonomi ambruk, masyarakat takut, dan dunia nyinyir deh sama kita. Bener nggak? So, nuklir itu kayak teman baru yang bawa harapan sekaligus tantangan buat Indonesia. Secara teknis kita punya potensi gede, cadangan bahan bakar, lokasi strategis, dan minat negara besar buat bantu. Telah menunjukkan potensi besar kita di masa depan, di mana dampaknya bisa bikin kita melesat jadi negara kuat. Tapi ada PR besar, duit, keamanan, limbah, sama hati masyarakat. Kalau Prabowo dan timnya mainin ini dengan cerdas dan hati-hati, nuklir bisa jadi cerita epik Indonesia di abad ini. Kalau enggak, ya jadi pelajaran mahal aja. Jadi, optimis tapi tetap realistis ya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati.
mulai dari dinding rumahmu.